judul saya itu dalam penelitian saya meriset yaitu adanya sistem tawar-menawar pada pedagang dan pembeli dalam pandemi COVID-19 di pasar tradisional Sentral Medan. Sebagian besar dan semuanya, hampir semuanya masyarakat Indonesia kita tahu, atau masyarakat di dunia tahu apa pengertian dari pasar tradisional. Nah, tetapi saya memberikan penjelasan mengenai tentang pengertian pasar tradisional. Menurut saya, pasar tradisional itu merupakan tempat titik bertemunya si penjual dan si pembeli yang ditandai dengan transaksi secara langsung di dalam lapangan atau di tempat. Nah, lalu yang kedua, kita masuk ke dalam tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini juga tidak asing lagi kita dengar, karena di dalam penjual dan si pembeli pasti ada harga tawar-menawar. Itu tidak bisa dihilangkan dari diri kita. Nah, di mana tawar-menawar atau pengertian dari tawar-menawar itu merupakan suatu atau sebuah fenomena yang dimana si penjual menawarkan barang terhadap si pembeli yang sangat tinggi, sangat-sangat tinggi, dan si pembeli ini juga sangat pandai menawar harga barang yang ditawarkan si penjual kepada si pembeli ini untuk menurunkan harganya yang rendah dan bisa dibeli oleh si pembeli. Lalu tawar-menawar tersebut saya sebagai peneliti menganggap ada hal yang harus dikaji di dalam melakukannya harga tawar-menawar jual beli yang ada di pasar tradisional Sentral Medan. Lalu kita masuk ke dalam, nah, kata kunci yang terdapat di dalam mini riset saya itu ada 2 poin. Yang pertama adalah pasar tradisional, lalu yang kedua adalah tawar-menawar. Secara antropologis, pasar tradisional merupakan salah satu cara atau salah satu representasi dari peranata budaya ekonomi lokal. Di mana dengan demikian terancamnya keberadaan budaya pasar tradisional turut mempengaruhi keberadaan kebudayaan atau kebiasaan suatu masyarakat, dan adanya konsep yang dipakai untuk menempatkan pasar dalam kebudayaan suatu masyarakat itu adalah budaya pasar atau market culture. Menurut ahli Hefter pada tahun 1998, di dalam pengertiannya budaya pasar itu merupakan adanya keterkaitan atau hubungan di dalam kondisi sosial dan bangun moral yang menaunginya. Lalu kita masuk ke dalam pengertian jual beli. Nah, jual beli ini merupakan salah satu yang diatur, yang dimana secara terminologi itu merupakan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lalu kita masuk ke dalam tawar-menawar. Tawar-menawar adalah proses kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual belinya. Lalu kita masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ada beberapa pertanyaan, yang dimana rumusan masalah ini ada 3 pertanyaan yang saya angkat dalam penelitian saya di dalam lapangan yang harus saya riset, yang harus saya ketahui, yang dimana pertama itu bagaimana keadaan observasi yang terjadi dalam menjalankan harga tawar-menawar di pasar tradisional Sentral Medan. Lalu yang kedua adalah bagaimana tawar-menawar dalam jual beli di pasar tradisional Sentral Medan. Lalu yang ketiga adalah mengapa
dilakukan tawar-menawar dalam jual beli di pasar tradisional Sentral Medan. Lalu kita masuk ke dalam metode penelitian. Nah, metode penelitian inilah yang menentukan kita itu melakukan apa, seperti itu. Dan metode penelitian yang saya angkat yaitu penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna di atasnya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Teknik dalam mengambil metode penelitian itu ada 3 teknik. Yang pertama teknik wawancara. Nah, kita sudah mengetahui apa sih wawancara itu. Nah, saya akan memperjelaskannya lagi. Wawancara merupakan dialog atau percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, dari si informan. Secara fisik, wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti atau saya menggali informasi tentang tawar-menawar menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Lalu yang kedua adalah observasi. Nah, kita udah tahu apa sih itu observasi. Saya akan menjelaskannya lagi secara detail dan singkat. Observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data mini riset kita dengan cara mengamati objek penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada. Dan observasi ini memaksimalkan panca indera kita untuk memperoleh data yang terpercaya. Lalu observasi ini juga digunakan dalam penelitian adalah observasi non partisipan, yang dimana observasi non partisipan ini merupakan teknik yang paling lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Lalu masuk ke dalam tahap ketiga. Teknik ketiga ini adalah teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini sangatlah perlu dilakukan dan harus dilengkapi di dalam mini riset kita. Dan di mana dokumentasi ini merupakan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan kita. Dan hasil ini ada beberapa poin. Yang poin pertama itu adalah tawar-menawar dalam jual beli di dalam pasar tradisional Sentral Medan. Nah, di mana secara detail pengertian tawar-menawar itu dijelaskan. Nah, saya akan menjelaskannya. Tawar-menawar merupakan bagian dari suatu tindakan ekonomi sebagai pembuka jalan guna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu, input dan output adalah hal yang paling penting mengenai bagaimana pesan yang dapat disampaikan. Lalu di dalam ranah ini tawar-menawar berada di bawah negosiasi. Nah, negosiasi ini merupakan harga penurunan atau penurunan harga, yang dimana di dalam hal negosiasi ini sendiri mengalami proses mencari kesepakatan atau mencapai sebuah persetujuan antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Lalu berdasarkan hasil yang saya dapatkan bahwa tawar-menawar itu dilakukan antara si penjual dan si pembeli yang terdapat di dalam pasar tradisional Sentral Medan, yang dimana itu terdapat relatif yang sama, yang dimana hal ini seperti yang diungkapkan oleh si penjual dan pembeli yang saya temui. Lalu adapun subjek penelitian yang saya dapatkan, yang dimana subjek penelitian ini ada CSP, yang mana CSP ini adalah subjek penelitian yang saya dapatkan di dalam lapangan. Nah, dimana si subjek CSP ini merupakan
penjual, yang dimana si SP atau si penjual ini harus ramah terhadap si pembeli dan sopan dalam melayani pembeli. Setelah itu menanyakan barang apa yang dicari, lalu menginformasikan harga barang yang diminati, dan menjelaskan kualitas barang yang ada pada si penjual tersebut. Lalu jika si calon pembeli itu merasa keberatan dengan harga yang ditawarkan dengan si penjual, maka si penjual ini menawarkan lagi seperti ini, mau berapa kak gitu kan, bisa diturunin kok, bisa di ini kan kok. Lalu si pembeli ini bilang kan, ya harga segini lah kak gitu kan. Jadi si penjual ini pertama-tama itu juga dia menolak, tetapi dia juga udah lama ya kan, dan dia nggak sabar lagi si penjual ini bahwa barangnya itu harus laku, maka si penjual ini harus menjualnya kepada si pembeli yang ditawarkannya tadi. Lalu harga standar yang si penjual jualkan kepada si pembeli yang tadi menawarkan harga tersebut itu adalah jumlah modal atau hanya sebatas modal yang dijualkan kepada si pembeli terhadap pengiriman barang yang terdapat si penjual. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan itu merupakan tujuan yang dilakukan tawar-menawar dalam jual beli di pasar tradisional Sentral Medan, yang dimana tujuan dari dilakukan tawar-menawar pada jual beli di pasar tradisional Sentral Medan ini awalnya tujuannya itu niat, dan niat itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh kita manusia. Bahkan dalam setiap perbuatan yang baik dan benar atau ibadah yang sering dikatakan oleh kita atau oleh manusia, menghadirkan niat hukumnya bagi setiap pelaksananya. Dan banyak yang mencantumkan seberapa penting arti menghadirkan niat dalam setiap perbuatan kita. Nah, di mana si niat kita ini juga mengandung makna keikhlasan terhadap apa yang akan kita kerjakan. Dan pada setiap niat yang baik pasti menghasilkan perbuatan yang baik pula. Dan sebaliknya juga, setiap niat yang buruk menghasilkan perbuatan yang buruk juga. Dan niat ini sangat penting dalam menentukan kualitas atau makna perbuatan kita manusia. Lalu pada saat selanjutnya, saya sebagai peneliti melihat ada dua hal di dalam hasil penelitian saya di lapangan. Yang pertama itu dalam sisi penjual, yang dimana sisi penjual ini dengan adanya terdapat budaya praktik tawar-menawar, dan si penjual ini mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, karena dengan budaya tersebut penjual terpaksa untuk menetapkan harga tawar yang tinggi, dan jika si pembeli tidak dapat menawarnya, malas menawar dan tidak sempat menawar dari harga tawar yang sangat tinggi, hal itu akan sangat menguntungkan si penjual. Ya, so pasti. Lalu si pembeli tidak dapat menawar, artinya si pembeli ini tidak mempunyai keterampilan yang baik dalam berkomunikasi. Itu sering yang kita alami, terutama pada mahasiswa dalam menawarkan sesuatu barang tuh. Namanya juga kita mahasiswa, masih malu-malu bertanya, masih tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik kepada si penjual, karena kita anggap ya nggak apa-apa lah itu, berapa lah itu gitu kan. Tetapi jika mama kita atau
orang tua kita yang menawarkan harga, pasti itu harga yang sangat tinggi menjadi yang sangat rendah. Karena komunikasinya baik terhadap si penjual dan tidak malu-malu. Lalu malas menawar, artinya itu pembeli memang malas menawar karena disebabkan hal-hal lain, misalnya di dalam hal kesibukan, banyak pikiran, dan memang tidak suka menawar, sistemnya tidak suka menawar. Pembeli ini tidak ada keinginan untuk menawar harga yang akan ditawarkan kepada si pembeli. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan nih. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dalam hasil dari mini riset saya itu bahwa tawar-menawar merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dihilangkan dalam transaksi jual beli, khususnya di pasar tradisional Sentral Medan, yang dimana kedua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam transaksinya melakukan komunikasi yang intens demi tercapainya kesepakatan tersebut. Lalu tawar-menawar di dalam perdagangan di pasar tradisional memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini, sekaligus berpotensi menjadi basis perekonomian kerakyatan. Dengan sistem harga luncur atau sliding price, di mana persaingan bukan antara pedagang dengan pedagang, melainkan antara pedagang yang ingin mendapat keuntungan yang besar dengan pembeli yang ingin mendapatkan harga yang murah. Lalu sistem ini tidak memungkinkan salah satu pihak mendapat keuntungan yang luar biasa, sehingga terjadi eksploitasi keuntungan yang terlalu besar. Karena perdagangan dalam pasar tradisional tidak memungkinkan terjadinya monopoli. Ini berakhirlah hasil dari presentase tugas rekayasa ide dan mini riset pada mata kuliah Antropologi Ekonomi. Apabila ada kesalahan tutur kata saya yang tidak berkenan di hati saudara semuanya dan yang menyakiti saudara semuanya, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.